Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian ba'dal maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, segenap pengurus dan DKM masjid yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur terus menerus kepada Allah atas rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini dengan izin Allah kita dapat sama-sama hadir dan duduk di majlis ilmu. Saya absen cukup lama ya. Terakhir saya ke Bali sama ke Nusa Tenggara Timur, jadi tidak bisa hadir pada bulan lalu ya, ke Nusa Tenggara Timur, ke Bali dan Nusa Tenggara Timur. Dan ada pelajaran yang dapat kita ambil dalam perjalanan itu, bahwasanya firman Allah yang menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan, itu betul-betul terbukti. Tidak ada yang Allah ciptakan di alam raya ini yang sia-sia. Tidak ada. Terbukti semuanya. Saya berangkat ke sana bawa CEO sebuah perusahaan, bertemu dengan bupati di sana untuk mencari lahan yang tidak terpakai, lahan yang tandus, lahan yang sumber airnya sedikit. Tapi dia mau nanam sesuatu. Kan orang kalau mau nanam cari lahan yang subur. Ya. Mau tanam itu cari biasanya lahan yang subur, lahan yang sumber airnya banyak. Tapi dia minta sama kepala daerah setempat, saya minta lahan yang marginal, lahan yang memang tidak terpakai, yang orang mau garap juga tidak mau, yang sumber airnya sedikit. Kata kepala daerah di Nusa Tenggara Timur, lahan itu banyak yang begitu. Ditanya butuhnya berapa? Butuhnya kurang lebih 50.000 hektar kebutuhannya. Tapi langkah pertama untuk pilot projectnya dia butuh 5.000 hektar lebih dahulu. Ya. 5.000 itu perdana, totalnya dia butuh sampai 50.000. Akhirnya ditunjukkan beberapa lokasi. Mau tanam apa ya? Mau tanam sorghum sama pongamia. Ya, yang mau ditanam itu pohon namanya sorghum sama pongamia, dan itu nanti akan menghasilkan. Sorghum itu nanti dari batangnya tinggi, pohonnya tingginya sekitar 6-7 meter. Batangnya nanti kayak tebu, itu nanti diperas, airnya diambil untuk diolah jadi etanol. Kemudian pongamia itu dari buahnya itu diolah
jadi campuran bahan bakar aftur pesawat. Kan sekarang lagi bioenergi. Dia bilang sama kepala daerah setempat, cukup siapkan lahan, semua dari dia, pendanaan semua dari dia, nanam bibitnya dari dia semuanya, pengelolaan dari dia, tenaga kerja yang dia yang bayar, pendana sudah ready semuanya, dan yang bakal beli sudah siap juga. Hasilnya itu bakal yang bakal mau beli juga sudah ada. Bahkan dia katakan kalau itu sudah tumbuh di situ, di kemudian hari kepala daerah setempat bisa lagi dapat duit dari mana? Dari karbon kredit. Namanya karbon kredit, yaitu wilayah-wilayah yang banyak hijaunya itu bisa mengklaim ke dunia untuk dapat duit, namanya karbon kredit, karena dia berhasil menghijaukan wilayah tersebut dan menjadi paru-paru dunia. Dan memang carinya wilayah Nusa Tenggara Timur carinya. Dia nggak mau di selain itu, karena di daerah di situ kata dia memang daerahnya tandus kering dan bisa pohon itu bisa tumbuh di situ. Ya, pohon itu numbuhnya bisanya di situ dan hasilnya bakal bagus di tempat yang kering. Bayangin. Jadi Allah menyatakan dalam Al-Quran itu, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Memang tidak ada yang sia-sia. Tinggal tergantung kita ini mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Perjalanan ini sih perjalanan dakwah kita, karena memang orang ini dia pengusaha tapi dia juga berkeinginan dari hasilnya itu bisa digunakan untuk dakwah, khususnya wilayah timur Indonesia. Nikmat Allah itu nggak terhitung dan tidak bakal bisa kita hitung, dan tidak ada yang terbatas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, itu artinya Allah menyatakan kalian tidak bakal bisa hitung. Artinya nikmat Allah tidak terbatas. Yang bilang terbatas itu manusia. Kenapa? Karena innal insana ladzalumun kafar. Karena manusia itu mereka zalim dan mereka ingkar. Karena kezaliman mereka, karena kejahatan mereka, karena rakusnya mereka, karena ingkarnya mereka, maka mereka menyatakan dan berteriak sumber daya alam terbatas. Nggak terbatas kok. Kemarin kita teriak, kita mengatakan energi fosil akan habis, manusia akan kesulitan. Kenapa? Ketika energi fosil habis, minyak. Buktinya enggak. Nanti minyak tidak terpakai, sekarang mobil tetap bisa jalan. Pakai apa? Listrik. Berarti sumber daya alam terbatas enggak? Enggak. Orang berteriak nanti kalau kebanyakan memakai arus listrik, lama-lama tidak kuat. Kenapa? Karena kebutuhan terhadap minyak besar, sedangkan energi fosil semakin berkurang. Muncul listrik tenaga surya. Banyak sekarang jalanan-jalanan tidak pakai listrik dengan tenaga fosil, pakainya tenaga surya. Itu dari siapa? Dari siapa? Dari Allah. Makanya kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kata beliau, kullu ni'matin 'alal 'abdi minallahi ta'ala fi dinin wa fi dunya yahtaju ila syukrin 'alaiha. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya
entah itu nikmat agama ataupun nikmat dunia, yahtaju ila syukrin 'alaiha, membutuhkan dimensi syukur di dalamnya. Nih sekarang kita hadir pengajian, nikmat apa ini? Nikmat agama. Syukuri, bisa datang, bisa hadir, ada kesempatan, punya waktu, bisa duduk nyaman. Nikmat itu. Karena ada orang pingin hadir, belum bisa hadir, masih terjebak macet, masih banyak kerjaan dunianya di luar, masih ada urusan ini dan itu, akhirnya nggak sempat hadir malam hari ini. Malam-malam yang lalu bisa hadir, malam ini tidak bisa hadir. Kenapa? Tidak dapat nikmat agamanya. Yang bisa hadir, dia sedang dapat nikmat agama. Syukur. Nah, kita kan suka ingat, bersyukurnya ingatnya pas nikmat dunia. Nikmat agama itu syukuri juga. Bisa bangun di pagi hari, bisa berangkat sholat subuh berjamaah, bisa duduk bertahan dengan berzikir di dalam masjid, nyaman dengan Qur'annya. Itu nikmat agama. Nikmat dunia kita syukuri, nikmat agama juga kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan kita di bumi ini, Allah siapkan fasilitas. Allah tidak sekedar menghadirkan kita tanpa disiapkan fasilitas, disiapkan semua. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan buat kalian, menyiapkan buat kalian, dan menundukkan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jami'an minhu, semuanya dari Dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiapkan, tinggal dipakai sama kita. Bumi ini, lautan, gunung dan lain sebagainya. Dan Allah izinkan kita mampu kendalikan yang Allah ciptakan, itu Allah izinkan kita bisa kendalikan. Manusia bisa mengarungi lautan yang begitu ganas, bisa menaklukkan gunung, bisa mengelola apa yang ada dalam perut bumi. Kalau tidak izin dari Allah, mana bisa? Nah, makanya Allah katakan inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Semuanya itu adalah tanda-tanda kuasanya Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Maka mereka yang mau berfikir dan menggunakan akalnya untuk berfikir pasti akan mudah dan sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang sedikit merenung atau tak mau menggunakan akalnya untuk berfikir, kecil kemungkinan akan banyak bersyukur. Mereka yang pandai bersyukur itu mereka yang kuat ingatannya akan rahmat Allah, karunia Allah. Sering merenung, sering berfikir, maka mereka akan kuat syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang tidak bersyukur, mereka sebenarnya sedang dengan sengaja menghapus nikmat yang sudah ada pada dirinya. Ya. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, man lam yashkurin ni'am, siapa saja dari hamba-hamba Allah yang tidak mensyukuri nikmat Allah, faqad ta'arrada bizawaliha, maka dia dianggap dengan sengaja hendak menghilangkan nikmat tersebut. Wa man syakaraha, barang siapa yang mensyukuri nikmat tersebut, faqad qayyada bi'iqaliha, maka dia dianggap sedang mengikat nikmat tersebut dengan ikatan yang kuat dan kokoh. Jadi orang yang bersyukur itu dia artinya sedang mengikat nikmat tersebut agar betul-betul tetap terus bersama dirinya. Yang tidak bersyukur, dia dengan sengaja ingin melenyapkan nikmat yang sudah datang dalam hidupnya.
Makanya kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, nikmat datang dari Allah kepada manusia itu ibaratnya, nikmat-nikmat tersebut ibaratnya seperti hewan liar. Kata Sayyidina Umar, biar tidak liar, kata beliau, ikat dengan syukur biar tidak jadi liar. Ada orang sebelum punya posisi, punya jabatan, bicaranya bagus, rapi, tertib, menghormati orang-orang di sekitarnya. Pas punya jabatan, punya posisi, punya power, jadi arogan, ngomong seenaknya, jadi liar mulutnya. Nikmatnya tidak dia ikat itu dengan syukur, sehingga akhirnya jadi liar, perilakunya jadi bengis, jahat, tutur katanya tidak terkontrol. Ada orang waktu masih hidup biasa saja baik, tapi ketika harta melimpah datang dalam kehidupannya, berubah dia jadi sombong, arogan, semena-mena, merasa semuanya bisa diatur dengan uangnya dia, liar dia. Ciri tidak syukur seperti itu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita berada di bulan Maulid. Kita berharap mudah-mudahan setiap kali datang bulan Maulid semakin tumbuh besar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kehadirannya itu rahmat, dan yang menyatakan kehadiran Nabi itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita bicara tentang manusia-manusia besar, manusia-manusia agung, biasanya manusia-manusia besar, manusia-manusia agung, namanya disebut, kisahnya diceritakan, orangnya dielu-elukan setelah dia hadir, setelah dia ada di bumi ini, setelah ada karya yang dia buat. Coba kalau kita baca sejarah orang-orang besar, orang-orang besar itu biasanya sejarah hidupnya mulai diceritakan setelah dia muncul, atau setelah ada hal-hal yang mengagumkan yang telah dia buat. Tetapi berbeda dengan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belum muncul, belum hadir, belum wujudnya ada di bumi ini, namanya sudah disebut. Coba cari di alam raya ini, ada orang namanya sudah disebut tapi dia belum ada, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya sudah disebut dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, disebut dalam Taurat. Makanya orang-orang ahlul kitab sebelum Nabi hadir, mereka sudah saling berbincang satu sama lain tentang Nabi pamungkas yang mereka nanti-nantikan. Namanya diceritakan dalam Injil. Namanya sudah ada bahkan sebelum hadirnya Adam alaihissalam. Sudah tertera pada tiang-tiang arsy. Dalam kitab Al-Mustadrak lil Imam Al-Hakim, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Itu Nabi mengkisahkan kepada kita ketika Adam alaihissalam mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, lalu dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat pertaubatannya. Di antara kalimat-kalimat pertaubatan yang dipersembahkan oleh Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu, yang diucapkan oleh Adam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi,
as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Aduhai Tuhanku, aku meminta padamu dengan menggunakan haknya Muhammad agar engkau ampuni aku. Itu ucapannya Adam alaihissalam. Pada waktu itu Allah berfirman kepada Adam, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu. Wahai Adam, bagaimana kau tahu tentang Muhammad sedangkan aku Allah belum ciptakan dia? Kan baru ada Adam saja yang muncul, baru dia yang diciptakan. Lalu dalam kalimat pertaubatannya dia mengatakan, as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Dia ucapkan nama Muhammad, menggunakan haknya Muhammad, minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Adam ketika ditanya sama Allah begitu, bagaimana kau tahu tentang Muhammad sedangkan aku Allah belum menciptakannya? Lalu Adam berucap di hadapan Allah, ya Rabbi, li'annaka lamma khalaqtani biyadik, karena ketika engkau menciptakan aku dengan tanganmu, wa nafakhta fiyya min ruhik, dan engkau hembuskan ruh ke dalam jasadku, ya, untuk engkau hembuskan padaku ruhmu. Allah hadirkan ruh ke dalam dirinya Adam alaihissalam. Rafa'tu ra'si, kata Adam, aku angkat kepalaku. Fara'aitu ala qawaimil arsh maktuban, dan aku melihat di atas tiang-tiang arsh itu ada tulisan yang tertera, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adam lihat pertama kali itu di arsh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adam langsung menyatakan, aku merasa ini bukan nama makhluk sembarangan. Tak mungkin engkau meletakkan nama makhluk tepat di samping namamu, kecuali dia pasti makhluk yang amat sangat kau sayangi dan kau cintai. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Adam alaihissalam, sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Innahu la ahabbul khalqi ilayya, sesungguhnya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling sangat aku cintai, kata Allah. Ud'uni bihaqqihi, berdoalah padaku dengan menggunakan haknya. Faqad ghafartu lak, kata Allah, maka aku Allah telah ampuni dosamu. Ya, Adam beristighfar kepada Allah dengan menggunakan haknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, aku telah ampuni dosamu. Dan di akhirnya Allah katakan, laula Muhammad ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad tak akan aku ciptakan engkau. Jadi Nabi ini memang spesial, dan yang menjadikan Nabi spesial itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlaknya terpuji, dan yang memuji akhlaknya Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang meninggikan nama Nabi juga Allah. Pujian kita sebagai umatnya kepada Nabi belum ada apa-apanya dibandingkan pujian Allah yang sudah disematkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dirinya Nabi ini terangkum seluruh karakter-karakter baik yang ada pada nabi-nabi sebelumnya, itu menyatu pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam surat Al-An'am itu kita temukan, dalam surat Al-An'am Allah mengisahkan tentang nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan ada beberapa nabi-nabi, Allah sebutkan dalam surat Al-An'am.
Setelah itu apa Allah katakan? Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka itu yakni nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahu muqtadi, maka dengan petunjuk yang sudah ada pada mereka itu ikutilah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan kepada Nabi, ya, nabi-nabi yang datang sebelumnya itu masing-masing punya karakter baik, dan Allah perintahkan Nabi untuk menyerap seluruh karakter baik yang ada pada nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu begitu sempurna karena memang kepribadiannya Allah jadikan sempurna. Dalam surat Al-Ahzab itu ayat 21 itu kita hafal semuanya. Setiap kali bulan Maulid pasti kita sering dengar firman Allah ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Role model. Itu arti yang tepat itu untuk dikatakan nabi itu uswatun hasanah. Role model artinya posisi apa saja, profesi apa saja, untuk menjadi baik role modelnya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau pemimpin yang baik, role modelnya ada sama Nabi. Mau panglima perang yang terbaik, role modelnya ada sama Nabi. Mau imam salat yang terbaik, itu role modelnya ada sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau suami yang baik, role modelnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau hakim yang adil, role modelnya ada sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau pedagang yang amanah, role modelnya ada sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengkap. Makanya kata ulama yang bernama Abbas Mahmud Al-Aqad dalam salah satu kitabnya yang pernah dia tulis namanya Abqariyatu Muhammad, kecerdasan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidak akan ditemukan di bumi ini ada manusia yang selengkap dan sesempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam dirinya menyatu segala macam bentuk aspek dan semuanya sempurna. Dia Rasulullah, dia kepala negara, dia pimpinan panglima perang, dia seorang hakim yang adil, dia imam sholat terbaik, dia seorang suami yang bijaksana, dia seorang pedagang, pengusaha yang amanah. Cari deh yang lengkap, tidak ada. Adanya sama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Role model. Kita boleh contohi Nabi Musa karena dia juga rasul. Kita boleh contoh karakter Nabi Musa, pemberani, berani berhadapan dengan penguasa zalim. Nabi Musa tegap, tidak bergeser dia dengan kebenarannya. Tapi ada kepribadian Nabi Musa yang jangan kita tiru. Nabi Musa orangnya agak nggak sabaran, ya kan? Pernah pukul orang mati Nabi Musa, pernah jambak jenggotnya Harun, tidak sabar ketika bersama dengan Khidir. Itu kita jangan ikut. Kita boleh tiru apa yang ada pada Nabi Yunus, dia juga rasul, tetapi ada karakter Nabi Yunus yang jangan kita ikuti. Apa itu? Ngambekan. Nabi Yunus pernah ngambek ninggalin kaumnya, maka akhirnya Allah hukum dia dengan berada di perut ikan selama 40 malam. Kita boleh ikut kepribadian yang ada pada Nabi Nuh alaihi salam, karena dia seorang pendakwa yang sabar, telaten, tenang. Ratusan tahun dia berdakwah. Tetapi ada karakter Nabi Nuh yang jangan kita ikuti. Karena Nabi Nuh pernah berdoa, aduhai Tuhanku, jangan kau tinggalkan satu orang kafir pun di muka bumi. Ketika dia berdoa minta, ketika Allah akan turunkan azab, Nabi Nuh mintanya apa?
Semua dilenyapkan kecuali yang bersama dengan dirinya yang berada di atas perahu. Berbeda sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya beda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Taif mensyiarkan Islam di sana, mengenalkan tentang dirinya sebagai seorang rasul, mengajak kepala-kepala suku di kota Taif bertemu dengannya. Terus dia memberikan penjelasan kepada mereka, ternyata mereka menampik dakwah Nabi, mereka mengusir Nabi, mencaci Nabi, menghardik Nabi, mengiringi hardikan mereka dan cacian mereka dengan lemparan batu yang tak pernah berhenti. Nabi datang bersama Zaid bin Haritha pada waktu itu. Zaid bin Haritha pun tak sanggup melindungi Nabi. Kenapa? Karena saking banyaknya batu yang dilempar ditujukan kepada mereka berdua. Nabi terluka, berdarah, mengucur dari kepalanya, dari keningnya, dari tubuhnya, sampai di sela-sela kaki-kakinya. Bahkan jubah Nabi itu basah oleh darah. Nabi berlindung bersama Zaid bin Haritha di kebun anggur di dekat kota Taif pada waktu itu. Datang Jibril kabarin kepada Nabi, sebentar lagi akan datang malaikat pemikul gunung. Tak lama kemudian datang malaikat pemikul gunung, mengenalkan dirinya dan menyatakan kepada Rasul, kalau kau iakan aku timpakan bukit yang ada di kota Taif ini kepada penduduk kota Taif yang telah berlaku jahat pada dirimu. Apa kata Nabi? Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka kaum yang belum mengerti, belum paham. Jangan, kata Nabi. Kalau Nabi Nuh, monggo dah. Nggak usah Nabi Nuh dah, kita dah. Pasti kita bilang, udah deh, laksanakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanya Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan Nabi masih ada harapan dia dalam diri. Dia katakan kepada malaikat pemikul gunung, dia katakan, aku berharap nanti di kemudian hari dari keturunan-keturunan orang penduduk kota Taif ini ada yang mukmin billah dan menyokong dakwahku. Dan ternyata harapan Nabi terwujud di kemudian hari. Penduduk kota Taif semuanya mukmin billah di kemudian hari, mengimani risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain harus angkat tangan minta doa sama Allah biar dadahnya lapang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan alam nashrah laka sadrak. Allah sudah lapangkan dadanya dari dulu. Enggak pakai minta, enggak pakai bilang rabbi syrah li sadri, tapi Allah katakan alam nashrah laka sadrak. Hatinya bening, tidak ada dendam, tidak ada amarah, tidak ada kebencian dalam dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya mengutip ucapan salah seorang ulama yang mengatakan, kalau engkau berbicara tentang Rasulullah ataupun engkau menulis tentang dia dengan pena yang begitu banyak, dengan tinta-tinta yang penuh, sampai habis tinta-tinta tersebut, tulisanmu dan pembicaraanmu tentang Rasulullah belum selesai. Saking besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita menjadi bagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan patut kita berbahagia karena Allah mengutusnya sebagai Rasul terakhir, sebagai rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil
الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.